Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian yang lagi nonton video ini lagi dalam kondisi sehat walafiat dan juga nggak kurang suatu apapun juga ya. Oke, hari ini saya mau nge-review sepeda listrik Uwinfly T70. Sepeda listrik rasa motor ya. Ya, karena memang model dari sepeda listrik ini mirip-mirip sama motor ya. Ya, hampir seperti motor modelnya. Ini penampakan dari depan seperti ini ya. Kemudian dari samping kanan. Lalu pada bagian belakang nih ya. Jadi memang mirip motor ya. Oke. Teman-teman, nonton video ini sampai selesai ya, buat teman-teman yang mungkin lagi pengen beli sepeda listrik Uwinfly T70 ini tapi mungkin masih agak ragu beli apa enggak gitu ya, karena mungkin belum terlalu tahu tentang fitur-fitur dari sepeda listrik Uwinfly T70 ini ya. Oke, kalau gitu saya akan berbagi pengalaman selama memakai Uwinfly T70 ini selama kurang lebih 1 bulan ya. Jadi saya sudah pakai ini kurang lebih 1 bulan teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu kunci kontak ya. Jadi kunci kontak dari sepeda listrik Uwinfly T70 ini sudah menggunakan NFC ya. Jadi kita tinggal tempelkan aja, sepedanya udah langsung hidup. Begitu juga kalau kita mau matiin ya. Nah, tinggal tempel dia udah mati ya. Atau bisa juga gunakan langsung kunci kontaknya seperti ini juga bisa ya. Nah, tuh. Kemudian fungsi-fungsi pada sepeda listrik ini, yang ini tombol yang warna oranye ini adalah untuk speed ya. Kemudian ini lampu, dan ini mode parkir, dan ini cruise control. Oke, kita coba satu persatu ya. Di sini tertulis huruf P yang artinya parkir. Jadi sebelum kita gunakan, kita pencet yang huruf P ini juga dulu ya. Kita pencet sampai ada tulisan ready, kemudian siap kita gas. Oke. Kemudian kalau kita mau parkirkan lagi, tinggal pencet lagi tombol P ini. Dia akan menjadi mode parkir lagi ya. Oke. Dan kemudian selain tombol P, untuk menghilangkan mode parkir juga bisa menggunakan rem. Jadi kita rem seperti ini. Nah, dia udah langsung ready dan siap digas. Oke. Dan kemudian di atas dari tombol parkir ini adalah tombol cruise control, dimana ketika kita ngegas motor ini kemudian kita pencet cruise controlnya, maka dia akan tetap di kecepatan yang terakhir terbaca oleh kontrol dari ini ya, dari apa sih namanya ini ya, pokoknya gasnya inilah ya. Ya, coba kita praktekin ya. Ini kita gas, kemudian dia di 20 km per jam, kita pencet cruise control. Nah, dia akan tetap berada di situ ya. Ini 26 km per jam. Dia akan tetap di situ. Jadi kita bisa santai, nggak usah ngegas lagi ya. Dan sementara di sini dinamonya atau motornya ini muter terus sesuai dengan kecepatan yang direkam oleh cruise control ini. Nah, kemudian untuk stop cruise controlnya seperti apa? Ya tinggal direm aja. Direm udah. Dia udah keluar dari mode cruise control. Oke, kemudian yang ini lampu ya. Untuk lampu, ini lampu kondisi mati. Kemudian yang ini tengah, lampu senja. Kemudian yang ini lampu malam ya. Coba kita lihat lampunya. Nah, ini mati. Ini lampu senja, ini lampu untuk malam ya. Oke, kemudian untuk speed yang ini ya. Untuk speed ini ada di speed 2. Kalau kita pencet sekali, dia masuk ke speed 3 ya. Nah, selanjutnya yang di sebelah kiri ini ada lampu jauh, lampu dekat.
Kemudian untuk ini sen kiri, sen kanan, dan ada klakson juga. Nah, dan kelebihan dari, entah kelebihan atau kekurangan gitu ya, yang pasti ini perbedaan antara UWinfly T70 dengan sepeda listrik yang pernah saya gunakan sebelumnya itu D8S ya. Kalau D8S, kalau kita nyalain sen itu suaranya agak nyaring ya, tapi kalau yang T70 ini suaranya lumayan kecil, jadi yang dengar kemungkinan cuman kita aja yang ada di sepeda ini, sementara orang-orang yang ada di sekitar kita nggak terlalu dengar karena suaranya nggak senyaring yang tipe D8S ya. Oke, terus yang jadi apa ya, yang bikin saya tertarik untuk beli UWinfly T70 ini ya, yang pertama itu ya, yang pertama salah satunya adalah karena bodinya udah mirip seperti motor. Yang kedua, ini pada bagian bagasi ini lumayan luas teman-teman ya. Coba kita buka bagasi ya. Cara buka bagasinya tinggal kita ini aja. Nah tuh, putar ke kiri sampai ada bunyi klik. Nah ini terbuka udah ya. Nah ini bagasinya luas teman-teman. Ini kita bisa nyimpan barang-barang. Ini saya bawa tas ya, tas. Kemudian ini masih ada barang-barang yang pada saat kita beli dapatnya ini ya. Ini ada cas, kemudian ada pedal, terus ada spion juga. Nah ini spion originalnya, tapi saya nggak pakai. Saya pakai spion ini, spion tambahan lah ya. Saya sengaja simpan spion ini biar nanti kalau dijual masih ada spion aslinya ya. Oke, jadi ini juga yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya beli yang UWinfly T70 ini ya, karena bagasinya lumayan luas dan helm juga bisa masuk di sini teman-teman. Helm bisa masuk, atau saya contohkan atau saya buktikan sekalian ya, biar teman-teman bisa lihat kalau helm ini bisa masuk ya. Nah ini saya sering pakai helm ini aja ya. Nah ini helm bisa masuk teman-teman. Nah tuh kita tutup udah rapat. Jadi kalau teman-teman lagi jalan gitu kan, khawatir helmnya dicuri orang, ya udah masukin aja ke dalam bagasi ini ya, aman, nggak bakal dicuri orang, kecuali diambil sama sepedanya ya. Diangkut. Tapi ya untuk ini sepertinya juga untuk dicuri orang juga mungkin ya kecil lah kemungkinannya, soalnya ini kan ada alarmnya juga ya. Jadi pada saat dia misal gerak gitu ya, misal rodanya diputar, nah dia akan langsung bunyi alarmnya. Nah bunyi alarm, jadi ya kemungkinan besar malingnya akan takut ya buat nyuri karena ada alarmnya ya. Ntar kita matiin dulu alarmnya. Oh ya udah mati. Oke, jadi itu dia teman-teman, kenapa saya tertarik beli UWinfly T70 ini. Karena pertama itu ya, bodinya mirip motor, kemudian juga agak gede. Jadi kalau dibandingkan dengan motor Beat ini hampir sama ya. Di video sebelumnya teman-teman bisa lihat review saya perbandingan antara UWinfly T70 ini dengan motor Beat, itu hampir sama ya besarnya ya. Malah kalau dari jok ini lebih lebar joknya ini ketimbang motor Beat gitu ya. Makanya itulah salah satu alasan saya kenapa beli T70, karena bodinya agak besar, kemudian juga memang udah mirip motor walaupun ini masih kategori sepeda. Terus yang kedua tadi itu ya, saya suka joknya ini, bagasinya ini lebar, luas. Jadi kalau teman-teman punya pikiran atau punya keinginan untuk upgrade baterai atau menambah power, saya rasa ini bisa ya ditempatkan di sini baterai. Jadi double baterai gitu ya. Jadi tenaganya lebih banyak, lebih puas pakainya ya, dengan durasi yang lebih lama tentunya ya. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk menyimpan baterai tambahan ya.
Oke, kemudian apalagi yang harus teman-teman tahu tentang ini ya? Ya, pokoknya kalau ada sesuatu yang teman-teman pengen tanyakan, silakan tanya di komentar lah ya. Insya Allah nanti saya akan jawab kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kemudian satu hal lagi terakhir nih ya. Saya suka UWinfly T70 ini karena dia sudah pakai baterai lithium. Baterai lithium ini saya rasakan dia lebih hemat ya. Jarak tempuhnya lebih jauh ketimbang baterai atau aki SLA ya. Jadi saya punya UWinfly D8S sebelumnya ya. Itu kan pakai aki SLA ya. Nah, setelah saya bandingkan, saya rasakan D8S itu agak ini ya, agak jarak tempuhnya lebih sedikit ketimbang T70. Jadi saya lebih suka jarak tempuhnya T70. T70 ini jarak tempuhnya lebih panjang gitu ya, lebih banyak. Biasanya saya pakai kalau lagi full itu bisa saya pakai sekitar 30 sampai 35 km itu sekali cas ya. Jadi saya cas full kemudian saya pakai itu bisa sampai 30 sampai 35 km. Tapi satu hal yang mesti teman-teman perhatikan, sebaiknya teman-teman kalau pakai sepeda listrik seperti ini jangan digunakan baterainya sampai habis gitu ya. Jadi kalau bisa, dari pengalaman saya pakainya itu biasanya 50% itu udah saya cas lagi ya. Nah, gimana cara tahunya 50%? Nah, jadi kebetulan saya pakai alat teman-teman. Ada alat yang saya punya nih, saya beli. Nah, alatnya seperti ini. Ini cuma tambahan ya, kalau ini cuma tambahan. Biar enak aja nusuknya di bagian ini. Ini bagian tempat cas ya. Ditusuk di sini. Nah, ini akan terbaca persentase dari sisa baterainya. Kita bisa lihat. Nah, tuh masih ada 86% ya. Jadi dengan alat itu saya nggak terlalu khawatir kehabisan baterai ya, karena kadang-kadang sepeda listrik seperti ini kita lagi asik-asik jalan tiba-tiba baterainya tinggal 2 baris langsung habis gitu ya. Makanya saya akalin dengan cara seperti ini biar kita bisa baca persentase baterai yang sesungguhnya ya. Karena kalau cuman baca bar seperti ini kadang nggak ini ya, nggak akurat. Nah, kalau bar-bar seperti ini kadang kurang akurat. Nah, ini aja di sini masih terbaca 5 bar ya, masih terhitung full. Tapi sebenarnya di alat ini sudah tersisa 87% ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa review singkat saya tentang UWinfly T70 ini udah cukup lah ya. Nah, kalau ada yang pengen ditanyakan nanti tanyakan lewat komentar aja, nanti insya Allah saya jawab satu persatu ya. Dan apa lagi ya? Ya udahlah, itu aja. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Makasih udah nonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.